terkait dengan jual beli, maka di jual beli itu ada 3 unsur penting. Yang pertama yaitu adalah subjeknya atau pelaku, orang yang melakukan transaksi. Kemudian yang kedua itu adalah objek yang diperjualbelikan, dan yang ketiga nanti ada akadnya. Kalau kita membahas tentang subjek, maka transaksi jual beli itu hanya boleh atau hanya bisa dilakukan oleh pemilik. Atau wakilnya pemilik. Jadi pilihannya untuk bisa melakukan jual beli hanya ada 2 opsi. Apakah kita menjadi pemilik atau saya menjadi wakil dari pemilik. Wakil dari pemilik ini dia apa bedanya? Dia bertindaknya untuk dan atas nama pemilik. Karena posisinya sebagai wakil atau penerima kuasa. Nah, penerima kuasa itu syaratnya cuma 1. Dia butuh izin dari pemilik. Karena wakil adalah bayangannya pemilik. Adapun pemilik, ya jelas dia bertindak untuk dan atas nama diri sendiri. Sehingga kalau dia bertransaksi, posisi dia sebagai ownernya, sebagai pemilik, ya dia bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri. Makanya nanti kalau misalkan di dalam konteksnya perusahaan atau di dalam konteksnya dunia kerja, orang-orang yang di posisinya bagian purchasing, bagian pengadaan, belanja, itu dia hanya mewakili owner, dia hanya mewakili perusahaan untuk membeli. Makanya nanti kalau ada cashback, kalau ada diskon, kalau ada nanti bonus, itu tidak boleh masuk ke kantong pribadinya staf, karyawan atau bagian pengadaan tanpa izin dari pemilik. Nah, lanjut yang kedua, objek. Apa yang menjadi objek jual beli? Jawabannya adalah harta. Sehingga selagi dia masih disebut sebagai harta dan itu milik kita, itu bisa diperjualbelikan. Dan harta itu kata kuncinya cuma 2. Dia punya manfaat dan manfaatnya halal. Artinya kalau ada benda punya manfaat tapi manfaatnya haram, maka tidak boleh. Jadi 2 kata kunci ini harus ada pada benda atau objek tersebut. Kalau terpenuhi 2 syarat ini, bisa dia disebut sebagai harta. Makanya nanti kalau ditanya apa hukumnya jualan ini, apa namanya, akrilik. Ya, akrilik ini ada manfaatnya dan halal, ya sudah, berarti dia harta, bisa diperjualbelikan. Sehingga kalau ada yang punya usaha souvenir, ada punya usaha cutting apa itu, ya boleh, halal. Itu objek. Kemudian untuk yang ketiga, komponen jual beli yang paling dasar itu adalah akad. Apa yang mau disoroti dari akad itu adalah ridho, kerelaan atau sukarela dari pihak yang bertransaksi. Jadi nomor 3 itu erat kaitannya dengan subjek
Karena yang memunculkan ridho itu adalah subjek. Jadi bahasanya keridhoan para pihak itu mesti ditampakkan, mesti dimunculkan, karena ridho itu adalah aktivitas hati, amaliyahnya di hati. Dari mana kita tahu kalau hati dia ridho? Ya kelihatan nanti, bisa dari mimik wajahnya, bisa dari statement atau pernyataannya, bisa dari dan seterusnya. Sudah kebayang ini posisi ataupun mapping dari jual beli? Nah, sehingga siapapun yang terlibat dalam transaksi jual beli tinggal dilihat, oh siapa objeknya atau apa objeknya. Nah, kalau kita bicara manfaat, ini mau dilebarin misalkan, bisa. Manfaat itu kan bisa, atau harta itu bisa tadi berupa barang, bisa juga berupa jasa. Jasa itu ya manfaat dari barang. Kalau kita jualan mobil, berarti fisiknya mobil yang kita jual. Tapi kalau kita punya rental mobil, jasa sewa mobil, berarti kita tidak jual mobil, tapi jasa atau pemanfaatan dari mobil. Baik, sekarang kita akan kembalikan atau hubungkan dengan kata yang kedua, yaitu harta waris. Berarti posisinya harta waris ada di mana? Ada di objek. Karena itu yang mau ditransaksikan, karena itu yang mau dijual. Lalu siapa yang bisa menjual? Siapa yang bisa mentransaksikan? Jawabannya pemilik. Siapa pemilik dari harta waris? Ahli waris. Makanya muamalah itu adalah sesuatu yang logis, sesuatu yang dia bisa dinalar dan terstruktur, sehingga kita harus bisa memahami pola ataupun pattern dari skema-skema yang ada. Berarti kalau kita gabungkan, siapa dalam judul tadi ya, jual beli, dan objeknya adalah harta waris. Berarti di sini siapa yang menjadi pemilik yang bisa melakukan? Ya, jawabannya adalah ahli waris. Bagaimana kalau saya bukan pemilik? Bisa, kita minta izin sama ahli waris untuk menjadi wakil ahli waris. Mungkin kita profesinya sebagai makelar. Misalnya siapa ketua majelis taklim duha ini? Nanti dia nego tuh di grup WA itu boleh iklan nggak? Misalkan kalau di masjid kan nggak boleh. Nah, misalkan karena jalan otak bisnis ketua majelis taklimnya kan, dia bilang mau nggak nanti yang punya harta waris kita bantu iklanin di grup WA, tapi ada komisinya. Berarti dia menjadi wakil dari ahli waris. Bisa nggak? Bisa. Jadi makelar. Makelar untuk bantu menjualkan. Dan harta warisnya tadi yaitu sebagai objek. Nah, biasanya yang dijadikan sebagai bahan diskusi atau obrolan yang panjang itu adalah aset yang tidak bergerak. Karena kalau aset-aset yang bergerak itu cenderung lebih mudah untuk dicairkan atau untuk dilikuidasi. Apa contoh aset yang bergerak? Gelas, meja, mikrofon, kabel, alat elektronik, itu bergerak, bisa dipindah. Tapi ada aset yang tidak bergerak. Nah, yang suka jadi masalah atau jadi berkepanjangan itu di sini biasanya. Ketika mau jual aset-aset dari waris yang tidak
bergerak. Sehingga nanti muncul pertanyaan dasar. Ya. Kalau saya mau melakukan jual beli dan yang diperjualbelikan itu adalah harta waris, pertanyaan dasarnya adalah boleh enggak? Ini pertanyaan basic. Kenapa? Karena ada ahli waris nanti yang suka nyebelin gitu ya. Suka cari masalah. Kenapa? Oh, ini kenang-kenangan ibu, tidak boleh dijual. Oh, ini dulu tempat kita waktu masih kecil, nanti hilang kenangan masa lalu. Gitu kan? Itu orang-orang yang nyebelin. Asli nyebelin. Udah, ada yang kayak gitu di sini, enggak apa-apa. Boleh, sakit hati aja enggak apa-apa. Sengaja saya bilang. Enggak apa-apa, mau marah boleh, sakit hati lah. Itu adalah orang-orang yang nyebelin gitu. Kenapa? Nanti kita jawab. Kenapa orang kayak gitu tuh nyebelin? Gitu. Jadi kalau ditanya, udah pinggirkan dulu perasaannya, Bu ya. Karena kita bicara hukum. Orang hukum itu biasanya tidak punya perasaan ya. Karena nanti kacau hukum itu kalau dicampur aduk dengan rasa. Jadi biar pinggirkan dulu, walaupun ibu tadi agak sebel dengan statement awal itu, tidak apa-apa. Dah, boleh enggak? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena Allah yang membolehkan itu dulu. Jadi kalau kita bicara transaksi jual beli, itu Allah dengan tegas menyebutkan wa ahallallahul al-bai'. Nah, Allah dengan tegas mengatakan di Al-Baqarah ayat 275. Di situ di baris yang kedua Allah menegaskan wa ahallallahu al-bai'a. Allah halalkan yang namanya jual beli. Berarti kalau Allah bilang boleh, halal, ya sudah halal. Walaupun objeknya adalah harta waris. Nah, ini dulu harus dikunci. Supaya apa? Supaya tidak jadi masalah. Ya. Karena begini, kalau kita jawab boleh enggak? Jawabannya boleh. Kenapa boleh? Karena halal. Nah, sesuatu yang halal tolong jangan dipermasalahkan. Sesuatu yang halal tolong jangan direcokin. Karena halal boleh, gitu ya. Sudah, itu secara status hukum. Boleh enggak? Boleh. Baru kita bicara lanjutannya. Karena kalau ini dari awal ahli waris sudah bilang, pokoknya warisan bapak tidak boleh dijual, haram hukumnya. Nah, itu tidak bisa diskusi kita lagi. Karena sudah dikunci haram. Kalau dijual jadi harta haram, dimakan jadi harta haram, dimakan lagi jadi daging haram. Nah, udah biarkan aja lah situ. Makanya nanti mangkrak jadi rumah jin. Ya toh? Karena aset waris yang sengketa itu biasanya yang zolim, dia kadang sadar diri juga mau make di situ, hati dia tidak enak, pasti tidak enak. Walaupun mungkin dia petentang gitu ya sama saudara yang lain. Oh, pokoknya ini tidak boleh. Coba suruh dia tinggal di situ, nggak enak hati dia itu. Nah, ahli waris yang lain pun malas juga datang ke rumah itu, malas juga dia tinggal di situ. Kosong rumahnya kan? Siapa yang tinggal lagi di situ? Ya sudah. Tapi kalau kita dari awal bilang, boleh enggak harta waris itu dijual? Boleh jawabannya. Nah, baru bisa diskusi. Bagaimana cara menjual? Berapa harga jual? Seperti apa teknisnya? Kapan dijual? Nah, itu muncul diskusi berikutnya kalau di sini titik awalnya halal gitu. Tapi kalau dikunci pintunya, haram, ya sudah nggak usah diskusi lagi gitu. Nah,
Kemudian kenapa juga halal secara nalar berpikir? Itu kan tadi dalil yang nakal ya. Dalil nakli itu dalil yang dari ayat. Sekarang kita jelaskan secara logikanya supaya bisa diterima. Kembali ke sini. Siapa yang boleh menjual objek? Bukan, dalam bingkainya jual beli. Pemilik kan ya. Subjek itu syaratnya tadi adalah pemilik. Artinya, Bu, kalau saya punya gelas ini, terus gelasnya mau tak jual, boleh enggak? Saya ulang. Kalau saya punya gelas ini, sekarang ini bukan gelas saya, tahu saya, enggak akan saya jual. Enggak, kalau misalkan ini gelas saya, terus mau tak jual, boleh enggak, Bu? Terus kalau ada ibu-ibu marahin saya, wah nggak tahu terima kasih, gelas ditinggal, macam-macam. Kira-kira apa kita bilang sama dia? Bu, makasih ya Bu ya perhatiannya ya. Ini itu gelas saya Bu, saya pengen jual. Kenapa jenengan permasalahkan? Oh iya, tapi pokoknya jangan dijual, pokoknya iya. Kalau gelasnya punya ibu monggo, kalau enggak ya kenapa saya dipermasalahkan? Dan sekarang kita lihat waris, makanya nanti begini, kita itu bisa menjadi pemilik sesuatu kapan? Jadi dalam muamalah itu membahas kita bisa memiliki. Jadi ada pembahasan tentang sebab kepemilikan. Apa saja hal-hal yang bisa membuat kita menjadi pemilik? Apa contohnya? Nah, sebab itu bisa dua dibahas oleh para ulama. Kita bisa menjadi pemilik karena dapatnya dari alam. Kita bisa menjadi pemilik karena dapatnya dari orang. Contoh, apa yang bisa kita dapatkan dan jadi milik kita kalau dapatnya dari alam? Mancing. Mancing itu izinnya ke siapa? Kecuali di kolam pancing loh ya. Di kolam pancing tidak boleh, tidak ada izin. Pergi ke sungai, pergi ke laut, terus mancing tuh, dapat. Ikan ini milik siapa? Yang mancing. Pertanyaannya, halal nggak? Halal. Jadi, atau selain mancing, apalagi yang bentuknya adalah menangkap gitu ya. Jadi mancing itu kan mewakili kata kerja berburu, menangkap, terserah. Apalagi selain mancing yang kita bisa dapatkan dari alam, sesuatu yang kita bungkus atau kita packing. Air bisa, kayu bisa, pasir bisa. Ada sini pengusaha material, ada. Dapat material dari mana? Merapi gitu. Itu siapa tuh yang di mana? Di sungai itu coba. Gimana caranya? Bawa ekskavator, dikeruk, dapat cemplungin ke dam truk gitu kan. Itu kita yang pisahin dari alam. Jadi punya kita enggak? Iya. Sama seperti orang yang jualan air minum dan seterusnya. Itu kita bisa jadi pemilik dengan cara kita dapatkan dari alam. Walaupun memang yang lebih banyak itu adalah dari orang. Contoh, akad yang memindahkan kepemilikan, bisa jual beli. Nggak mau jual beli bisa, kita dikasih teman jadi pemilik nggak? Bisa, dikasih hadiah. Dan yang kedua, kita dapat dari orang itu dari jalur waris. Sehingga waris itu salah satu sebab kita bisa berstatus sebagai pemilik. Gitu. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah begini.
Dalam konsep kepemilikan itu ada yang namanya pemilik tunggal, ada pemiliknya campuran. Nah, kalau tunggal itu berarti A dia punya 100%, kan tunggal. Tapi kalau campuran 100% itu adalah gabungan punya si A tambah punya si B. Kalau berdua, kalau bertiga tambah si C. Ada berempat tambah si D. Berlima tambah si E. Terserah. Nanti kita lihat di sini ada berapa orang yang berkongsi pada objek itu. Karena bercampur artinya berkongsi. Nah, waris itu cenderungnya di sini. Kita punya kepemilikan atas sebuah objek tapi bercampur, berkongsi. Nah, ini harus dipahami dulu pondasi dasar ini. Jangan nanti ada ahli waris yang nyebelin kayak tadi. Orang-orang yang nyebelin itu aslinya dia nggak sadar diri gitu. Nah, sekarang kita buat simulasi ya. Kita buat simulasi supaya kebayang nih. Karena harus ada kasus contoh untuk simulasi. Misalkan ada laki-laki meninggal, dan saat beliau meninggal itu ada istrinya, masih hidup istrinya. Terus anaknya ada 5 misalnya. 5 ini anak lakinya 2, anak perempuannya 3. Ada yang sama kayak gini kondisinya? Nggak ada ya, alhamdulillah kalau nggak ada. Berarti kan kalau ditanya siapa yang berhak mendapat waris dari si bapak ini, atau siapa yang menjadi ahli warisnya, nah ini kita anggap ya, biar nggak kebanyakan, karena saya mau ngasih contoh nanti malah mumet. Kita anggap yang di jalur atas ayah ibunya beliau sudah meninggal duluan. Kalau ayah ibunya masih ada kan dapat gitu ya. Nah, cuman kita anggap saat laki-laki ini meninggal ayah ibunya sudah tidak ada, maka berarti kita masukkan siapa yang berhak? Istri. Kemudian ada 2 anak lakinya. Terus ada 3 anak perempuannya. Istri dapatnya 1/8, anak-anak dapatnya sisa. Anak laki 1 orang 2, karena ada 2 anak lakinya, 2 kali 2 4. Anak perempuan 1, karena ada 3, 1 kali 3 3. Totalnya 7. Jadi jumlah orang atau jumlah kepala anak itu ada 5. Anaknya ada 5 orang, tapi jumlah bagiannya 7, karena yang laki 1 orang 2. Nah, di sini kita hitung pecahannya. Penyebutnya 1/8, penyebutnya 8 karena hanya ada 1 pecahan. 1/8 dari 8 1, sisa 7. Ini sengaja saya carikan kasus yang angka sisa bisa dibagi ini pas gitu ya, biar nggak mumet. Karena yang mau ditunjukkan bukan hitung warisnya tapi teknis jualnya gitu ya. Berarti nanti jatah istrinya adalah 1/8. Jatah anak lakinya masing-masing 7 bagi 7 1, kalikan 2, 2/8. Jatah anak perempuannya masing-masing 1/8 gitu ya. Ini kalau sudah selesai hitungan pecahan, biar gampang bisa dikonversi dalam bentuk persen ya. 1/8 itu berapa? 12,5%. Berarti di sini sama 12,5%. Yang 2/8 berapa? 25%. Sehingga kalau misalkan si bapak yang meninggal tadi harta warisnya
Saya buat di sini contoh. Saat meninggal, beliau punya rumah. Ada rumah 1, ada rumah 2, ada rumah 3. Terus hartanya lagi ada ada kos-kosan 1, ada kos-kosan 2. Terus hartanya lagi ada sawah 1, sawah 2. Ngitung waris itu harta dikit sama banyak sama capeknya. Jadi sekalian dibanyakin. Kan simulasi toh. Nah, terus ada emas kategori 1, ada emas kategori 2. Terus yang ke-10 ada saldo di rekening. Ya, di rekening dia atau di buku tabungan ada harta juga. Terus ada harta kita kasih nominal harga. Jadi harga ini bisa diupdate ya, bisa berkala. Misalkan sekarang rumah satunya harganya 1M, rumah 2 harganya 2M, rumah 3 harganya 10M, kos-kosan 1 harganya 3M, kos-kosan 2 harganya 5M. Ini suka-suka saya. Terserah wis. Sawah 1 500 juta. Sawah 2 1M. Emas yang kategori 1 itu 800 gram. Emas yang kategori 2 itu 3 kilo. Rekening, di rekening nggak banyak ya, nggak banyak, cuman ada 5M. Bu, ibu percaya nggak ada orang punya emas itu 30 kilo? Saya pernah dapet klien ya. Ini tapi saya rahasiakan, sifatnya umum. Saya ingin nunjukin bahwa waktu itu saya sampai sulit berkata-kata gitu. Karena ini pengusaha emas. Jadi orang yang punya, ada pengusaha emas di sini. Oh, nggak datang. Itu mereka itu punya emas untuk bahan baku, ada emas yang sudah diolah dan seterusnya. Itu bahkan masing-masing anak itu utangnya bisa emas 12 kilo, 10 kilo. Ada emas dibawa kabur saudaranya 20 kilo gitu. Jadi itu saya tuh bingung, ini 20 kilo lah tak kaliin sekarang 2,5 gram 2,5 juta gitu. Aduh, udah berapa tuh ya gitu. Sudah. Ya, lupakanlah Bu, kembali ke realita kita saja ya. Dan tadi kalau ditanya ini ya, kalau ditanya harta sebanyak ini itu milik siapa? Miliknya ahli waris. Berapa ahli warisnya di sini? Istri tambah 2 anak laki, 3 anak, berapa totalnya? 6 orang kan? Jumlah orang Bu, jumlah orangnya berapa? 6. Sudah. Berarti nanti kalau ditanya ini milik siapa? Miliknya 6 orang. Berarti tinggal kita buatkan kolom di sebelah kanan. Ada yang punya 12,5%, ada yang punya 25%, 25%, 12,5%, 12,5%, 12,5%. Sehingga kalau ditanya itu harta milik siapa? Milik 6 orang sesuai dengan porsi warisnya. Bisa dipahami ini Bu? Bisa. Tapi nanti Bu,
kalau ibu mengalami kejadian ini, ibu auto pikun. Mohon maaf, auto ndak sekolah itu, ndak percaya? Coba bu, auto bingung gitu loh bu, kayak dijelasin hal. Saya kadang itu jadi merasa bersalah kadang. Maksudnya, emang saya seburuk itu menjelaskan ilmu ini gitu. Sehingga orang ini kok nggak paham gitu loh. Maksudnya saya kurang membumi apa gitu ketika menjelaskan. Nah, coba ya bu ya, lihat kasarannya. Ini kalau 1 ditambah 2, 3, tambah 10, 13, tambah 3, 16, tambah 5, 21, tambah 1, 22, tambah 5, 27 tambah emas, ini anggaplah 35M gitu ya gampangannya. Nah, nggak bisa bagi 6 bu, main bagi 6 rata nggak bisa. Jangan main bagi rata bu. Kalau yang 12,5 dibagi rata seneng hatinya. Ini yang 25 ini nggak bisa main bagi rata bu, berkurang jatahnya nanti kan gitu. Nah sekarang kalau ditanya ya, boleh nggak harta waris dijual? Boleh. Biasanya yang sifatnya liquid atau semi liquid, ya kita anggap sebagai aset yang lancar, itu mudah. Misalkan yang ini nomor 9, emas 2 kilo, emas 3 kilo ini. Kenapa dipisah kategori 2, kategori 1? Karena emas itu kadang ada yang bentuknya batangan 99%, 24 karat. Ada yang perhiasan hanya 22 karat, 20. Itu bisa diblok berdasarkan kategori kemurnian emas. Ini mungkin lebih gampang jualnya. Yang suka jadi polemik itu adalah bisa sawah, ini rekening juga gampang gitu ya. Yang di atas itu aset-aset tidak bergerak. Apalagi nanti aset yang produktif, kos-kosan. Ya. Kos-kosannya kos 1 30 kamar, kos 2-nya 20 gitu. Itu ada duit semua dan itu berjalan. Nah, yang tadi harus dipahami adalah waris itu membuat kita berkongsi nih. Artinya kalau berkongsi, tolong sadar diri bahwa kita bukan pemilik tunggal. Bisa dipahami penjelasan saya? Bisa. Nanti kalau ketemu kasus jadi tidak bisa paham. Serius. Contoh misalkan saya jelaskan tuh kepada istri dari yang wafat. Bu, jenengan sebagai istri tadi jatahnya 1/8. Artinya bu, jenengan hanya punya 12,5% ya bu ya. Bisa ibu terima ini? Nggak bisa katanya. Dah bu. Artinya kalau misalkan mau tahu gambaran kasarnya, ibu punya 12,5, total harta suami ibu tuh kira-kira 35M. Kalilah bu 12,5% dari 35M. Bentar, kita hitung. 12,5% dari 35 miliar. Berarti ibu kurang lebih nanti kalau cair semua, kalau dibagi semua, jatah ibu adalah 4.375 juta. Wah, kok cuma sedikit ya jatah saya ya? Wah, saya maunya 10M kata dia. Gimana dijelaskan? Ya, ibu minta sama ahli waris yang lain. Bagi ibu-ibu yang di rekeningnya tidak pernah tembus miliaran, angka 4M itu banyak. Serius, makanya banyak sedikit itu tergantung. Tapi bagi ibu-ibu yang di rekening dia itu minim 10M, 4M gitu. Makanya nanti ada teman atau ada orang bilang, aduh saya pusing, duit saya tinggal dikit gitu kan.
dicek rekeningnya berapa, dikit versi kamu, ini tinggal 1 M katanya. Itu udah sakit kepala dia gitu. Kita kalau bilang dikit versi kita, bukan kita, mungkin saya ya, kalau ibu-ibu enggak gitu. Itu tuh sampai bingung gitu. Nah, ini tadi kalau mau dijual sudah. Sekarang kita lihat bagaimana teknisnya gitu ya. Syariat itu tidak ikut campur untuk teknis. Nah, sekali lagi, syariat tidak ikut campur urusan teknis. Syariat sudah sampai di kuncian. Makanya nanti dalam waris itu step utamanya kan cuma 2. Ada aktivitas menghitung. Ini teritorinya fikih waris. Ada aktivitas membagi. Nah, syariat itu akan intervensi di aktivitas 1. Karena setelah dihitung akan muncul siapa pemilik. Jadi syariat akan menekan atau ikut campur, ambil alih, menetapkan yang berhak siapa. Dan kemudian kita akan tahu nanti porsinya berapa. Bu, dapatnya 1/8 ya Bu. Pak, jenengan sebagai anak laki 2/8, 2/8. Mbak sebagai anak perempuan 1/8, 1/8, 1/8 untuk kasus ini. Dan nanti kalau saya mau bantu konversi dalam bentuk persen, tahu ya jatah persennya sekian. Dah, syariat stop sampai di situ. Nanti mau bergerak ke membagi, itu teknisnya terserah, yang penting tidak melanggar syariat. Apa output dari membagi? Ya, output dari membagi ada namanya distribusi. Sehingga saya tidak sekedar tahu bahwa misalkan saya punya nih 25%. Misalnya ini A, ini B, ini C, D, E, F. Tidak sekedar tahu bahwa dari warisan Bapak saya punya 25%, tapi sudah ditompo, sudah nyampe sama saya. Ada distribusi, sudah diserah terimakan. Atau dengan bahasa lain, yang beku-beku itu sudah cair. Siapa di sini yang warisannya puluhan tahun belum cair-cair? Ada? Itu saya punya nih dari warisan bapak, dari warisan ibu, tapi tidak cair-cair, gitu ya. Masih beku. Nah, jual beli itu hadir di mana? Jual beli hadir di tahap yang kedua, ketika membagi. Disinilah nanti kita butuh instrumen jual beli. Nah, ini mau dijual keluar boleh, mau dijual ke dalam boleh. Mau dijual keluar itu artinya yang beli selain ahli waris. Ya sudah deh, kita jual saja kepada selain ahli waris. Tapi kalau dijual ke dalam berarti pembelinya ahli waris, salah satu. Contoh misalkan ya, kita lihat teknisnya. Ada rumah satu yang harga 1 M. Ini mau dibeli atau mau dimiliki oleh si F. F itu anak perempuan yang paling kecil misalkan. Kata si F, ini rumah yang ini, rumah satu, bisa nggak untuk saya semua? Bisa, tapi ada caranya. Rumah satu kan ibu punya 12,5%. Berarti kalau ibu pengen rumah satu itu jadi punya ibu 100%, ibu butuh tambahan saham 87,5. Belilah 87,5 dari rumah satu. Berarti nego sama si A. 12,5% kamu saya bayar ya dari rumah satu. Kan harga rumah satu 1 M, berarti 12,5% kamu kali 1 M. Saya beli tuh. Ya, ini berarti 125 juta. Ini ya saya bayar ya. Berarti saya membeli 12,5% kamu pada rumah satu. Ya, disusui sama si F. B, nah sama tuh, berarti karena si D sama si E sama, saya bayar ya 125 juta. 125 juta. Keluar si F duit ke situ.
Terus kepada B dan C ya tinggal kita kalikan 25%-nya. Berarti B ini saya beli ya 25% kamu 250 nih, 250. Nah, yang jadi masalah biasanya si F ini tidak punya duit untuk bayari. Nah, itu kenapa tadi saya bilang orang kayak gini nyebelin. Apa kalau kata orang Jogja? Apa nyebahin ya? Apa sih? Iya gitu ya. Ya kenapa dia nyebelin? Satu alasannya, dia nggak punya duit tapi banyak gaya. Serius. Kalau nggak punya duit udah ngaku aja saya nggak punya duit, gitu loh. Nggak usah banyak gaya. Tapi saya pengen tinggal di rumah ini. Ada duit nggak? Nggak ada. Udah nggak usah banyak gaya, ngontrak, halal ngontrak itu. Itu kenapa orang-orang itu kalau nggak tahu diri itu biasanya nyebelin. Asli itu nyebelin. Nah, dan nanti dia nggak terima dibilang kamu tuh nyebelin, kamu tuh nggak tahu diri, tuh nggak terima dia, marah dia. Gitu. Sama, misalkan si A bilang, kata si A, saya pengen rumah 3 ini untuk saya. Oh boleh bu, tapi kan ibu baru punya 12,5 toh, ya ibu butuh belilah 87,5-nya. Tapi permasalahannya kan di sini pengalinya 10M bu, bukan 1M kan? Berarti ibu harus bayar ke B berapa? 2,5 M, ya kan? Bayar ke C 2,5 M, bayar ke D 1,25 M, bayar ke E 1,25 M, bayar ke F 1,25 M. Ada nggak duit ibu? 8,75 M. Nggak ada, nggak usah banyak gaya. Jual rumahnya. Simple kan kalau ngobrol sama orang yang tahu diri kan ya. Nah, itu teknisnya. Tapi pokoknya saya nggak mau, nggak boleh rumah ini dijual. Saya mau pakai ini sendiri, tapi saya nggak mau bayari. Nah, gitu. Angel, gitu ya. Nah, susah tuh kalau udah begitu. Ya. Kenapa bu? Oh nggak ingat mati. Oh kalau ingat mati nggak ada ribut nanti bu. Nah, kalau ingat mati enak kerja saya, nggak perlu marah-marah saya. Nah, makanya yang bikin susah itu sebenarnya bukan aturan, orangnya yang nggak mau diatur gitu. Udah itu ya. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan ditanyakan. Yang pertama begini, kalau kita bicara apa namanya edukasi gitu ya, atau bicara dakwah, ini selalu saya ulang. Pokoknya yang nggak tidur pas saya ngajar masih tahu dan dengar gitu ya. Atau yang nggak ngobrol pas saya ngajar gitu. Dan kalau konteksnya edukasi, konteksnya menjelaskan, konteksnya ngobrol, itu saya selalu analogikan dengan gelas. Nggak capek saya jelaskan ini, saya ulang berkali-kali. Jadi kalau nanti kita mau menjelaskan sesuatu, terserah apapun itu ya topiknya, obrolannya, maka kita perlu pastikan lawan bicara kita, audiens kita, itu dia sudah buka gelasnya untuk kita. Nah, gelas itu hanya bisa dibuka kalau dia percaya, ada trust, dia kasih sama kita. Karena trust itu akan memunculkan respect. Kalau dia tidak percaya, dia tidak akan hormat. Tinggal nanti permasalahannya orang itu bisa memberikan kepercayaan dia kepada orang lain berdasarkan apa.
Ada yang bisa memberikan kepercayaannya kalau berdasarkan titel. Mohon maaf, saya doktor. Kamu apa? S1. Tamat SMA, lulus S2, nggak usah ngomong deh, saya doktor. Ada orang itu dia hanya respect, beri trust kalau lawan bicaranya sama gelar akademiknya dengan dia. Kalau enggak dikacang goreng. Nah, ada orang itu hanya kasih respect atau trust atau dia mau dengar kalau lawan bicaranya itu di variabel harta. Ibu mohon maaf, berapa dikasih suami per bulan? Di bawah 10 juta. Nggak usah ya ngomong sama saya. Ini diakui atau tidak? Oh mohon maaf, harga bajunya berapa? Wah kalau kami sih harga gamis kami minim 3 juta 5 juta. Kalau ibu baru di bawah 1 juta enggak usah deh. Nah itu harta. Walaupun bahasa begini, mohon maaf, bahasa begini nggak mungkin diucapkan, nggak mungkin diucap. Ini saya karena ngajari ya, saya harus mengkomunikasikan dan menjelaskan. Tapi kita harus sensitif dan peka dengan bahasa bahwa gelas itu dia telungkup. Jangan maksa buka. Oh enggak apa-apa gamis saya harga 1 juta, saya mau join. Nanti kasihan ibunya. Kalau dia membatasi dengan harta, jangan maksa masuk. Nggak bisa. Ada orang itu ngasih respect, ngasih trust sama dia kalau usia. Mohon maaf ya, saya ini 70 tahun ini. Kamu berapa umurnya? Baru 60, nggak usah ngomong. Lebih tua saya kata dia gitu. Lebih berpengalaman saya kata dia. Nah, nggak bisa kita ngomong. Berarti suruh cari orang yang usianya sama-sama 70 gitu. Jadi kita harus bisa mengenali orang ini buka gelas dia untuk kita itu dari jalur apa. Ada yang dari jalur ilmu. Misalkan, oh enggak apa-apalah, enggak punya titel. Oh enggak apa-apalah, misalkan enggak ada harta. Oh enggak apa-apa, saya bisa dengar kalau kamu punya ilmu. Contoh misalkan, ibu-ibu yang misalkan ban motor atau ban mobilnya bocor datang ke bengkel, atau mobilnya nge-gym datang ke bengkel, kira-kira ngeyel nggak sama tukang bengkel? Oh bu, ini mesinnya begini, bautnya copot 5 ini gitu. Ngeyel nggak jenengan? Nah, kenapa respect? Enggak pak, enggak mas, monggo diperiksa di apa, pokoknya terima beres. Itu kita bisa respect sama tukang bengkel. Karena kita ngerasa dia punya ilmu, dia punya pengalaman, dia punya skill. Coba aja ngeyel, diantem nanti sama kunci roda. Nah, jadi tipsnya ibu, cari tahu si ibu mertua jenengan itu respectnya, percayanya ke siapa. Atau dengan bahasa lain, omongan siapa yang dia dengar. Nah itu. Sama seperti gini misalkan, sama-sama jelasin waris. Nah, jelasin waris. Ketika ditawarkan, oh itu nanti yang ngajar siapa? Abu Rifai. Siapa Abu Rifai itu? Tidak terkenal orangnya. Orang mana itu? Dikit followersnya katanya. Nggak usah, undang yang lebih kondang aja. Kontennya sama, waris. Tapi kenapa audiens itu terpengaruh? Pokoknya harus ustadz yang dari Jakarta. Karena dia tidak kasih trust ke Abu Rifai, ditutup gelasnya. Jangan maksa. Dan nggak usah sakit hati ibu ya. Nah, ibu nanti sakit hati pula kayak gitu, nggak usah sakit hati. Cari orang, karena tujuan kita baik. Ibu mertua ini siapa yang dia dengar? Jangan-jangan tukang sayur bu, yang keliling itu loh. Ada kan ibu? Apalagi yang di perumahan itu kan. Di perumahan itu biasa ibu-ibu jam 9 gitu kan, ngerumpi di bawah pohon, datang sama tukang sayur gitu kan. Bisa jadi tukang sayur, deketi tukang sayurnya. Pak, bisa tolong nggak pak ngomong sama ibu mertua saya pak, besok saya beli ikan bapak tiap hari 5 kilo gitu. Tolonglah pak sampaikan ibu mertua. Dan kita butuh orang yang dia percaya dan bisa menuangkan air putih, menuangkan ilmu.
Jangan yang jadi masalah kadang orang yang dia percaya dituangnya teh, dituangnya kopi, tambah keruh lah isi gelasnya gitu kan. Oh memang menantu kamu tuh tidak sopan katanya gitu. Menantu kamu tuh memang tambah kacau. Nah, jadi kita butuh itu orang-orang yang dipercaya dan seperti itu. Nah, PR ibu cari tahu. Makanya kita itu jangan maksa masuk. Kalau gelasnya terlungkup, fokuslah bagaimana si ibu mertua ini percaya. Itu dulu. Nanti kalau sudah masuk bisa. Dan ini berlaku umum. Ibu-ibu yang ahli bakso, ada yang tukang buat bakso di sini. Ahli masak ini, masak itu, nggak usah ngajarin cara masak ke orang yang nggak percaya kalau ibu bisa masak. Nanti bikin emosi. Ibu ngajarin dia, Bu mau nggak tak ajarin cara bikin bolu kukus misalnya, bolu apa yang itu nanti dimakan enak, empuk tapi nggak seret, terus nanti tampilannya bagus gitu. Oh saya bisa kok kata dia. Oh kamu kan tidak lulusan sekolah chef kata dia. Ah udah nggak usah ngomong gitu. Dia terungkupkan gelas dia buat kita. Nah itu jawabannya Bu ya. Kalau ibu tanya caranya, yang tahu ibu. Saya menjelaskan konsepnya, saya menjelaskan kerangka berpikirnya itu kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Dengan pertanyaan, sisi sini dulu, sisi sini ada nggak? Sisi sini, sisi sebelah kanan ada? Nggak ada. Iya. Mana dulu ya belakang ya? Ya yang milih panitia pokoknya, bukan saya. Nanti kalau ada apa-apa biar urusan panitia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Ustaz, saya mau bertanya. Tadi yang disampaikan Ustaz kan waris ya. Jadi kalau waris itu untuk orang yang sudah meninggal. Iya. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama begini. Satu mayit sama dengan satu kasus waris. Itu dulu yang harus diingat. Jadi per mayit itu jadi satu kasus. Sehingga kalau di dalam rangkaian itu ada 10 mayit, berarti ada 10 kasus waris. Nah, kemudian juga satu mayit itu satu neraca. Neraca itu balance sheet. Balance sheet itu posisi keuangan. Yang repot kalau nggak belajar keuangan. Neraca itu isinya cuma 3. Apa saja asetnya, hartanya, baik bergerak tidak bergerak, liquid tidak liquid, tangible intangible, produktif tidak produktif. Kemudian ada di situ bebannya, utang, jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah. Terus kemudian nanti ada di situ net worth-nya, harta bersih. Ya. Sehingga nanti bisa dilihat kalau ada rumah harga beli 500 juta. Pakai uang suami waktu membeli misalnya 300 juta. Pakai uang istrinya misalkan 200 juta. Berarti rumah ini 60% punya suami, 40% punya istri. Mana yang akan menjadi waris ketika suami meninggal? Yang punya suami. Jadi kalau suami meninggalnya tahun 2020,
Ya berarti yang akan dibagikan sebagai waris hartanya suami. Karena tadi kaidahnya satu mayit satu neraca. Neracanya mayit mana, hartanya mayit mana. Kalau istrinya baru meninggal di misalkan 2030, ya berarti ini 40%-nya akan dibagikan ke situ. Dan istrinya kan nanti dapat tuh dari 60%. Karena istri ahli waris. Jadi bakal bertambah tuh 40%-nya dia. Jadi 40% punya dia, nanti dapat tambahan dari punya suami. Terjawab Ibu? Jadi poinnya adalah waktu masih hidup diperjelas mana punya suami, mana punya istri, supaya suami istri itu jelas mana yang punya dia, mana yang bukan punya dia, berapa persen punya dia, berapa persen yang bukan punya dia. Clear? Silakan yang lain. Hah? Ya, terus ibu tanya suami kan? Ya, yang dipegang saham, yang pegang persentasenya Bu. Yang berutang siapa? Mayitnya apa istrinya? Ya, keluarga itu siapanya? Ya, nanti utang itu tanggungannya siapa? Kalau itu utangnya suami, dipotongkan dari harta yang ditinggal suami. Kalau itu utangnya istri, ya berarti nanti istri yang bayar. Kalau utangnya bagi dua, ya berarti separuh kan dikurangkan ke harta suami. Ya. Baik, saya baca tulisan dulu ya. Apabila harta ortu sudah dibagi ketika ayah masih ada dan sekarang meninggal, sekarang tinggal satu rumah yang dipakai ibu dan rumah dikuasai satu anak, sedang saudara yang lain berniat memperbaiki untuk ibu, rumahnya mau dibagusin, tapi si anak yang menguasai minta diganti atau dibeli, bagaimana solusinya? Ya, pilihannya ada dua. Pilihan pertama kita perbaiki atau kita renovasi, tapi kita ngasihnya gratis. Jadi kalau biaya renovasinya 100 juta, ya 100 juta itu kita kasih gratis buat ibu. Bu, ini rumah saya perbaiki 100 juta renov, ya rumahnya tetap punya ibu misalnya, atau rumahnya tetap punya ayah, sehingga nanti ketika ibu meninggal dia jadi waris. Saya tidak akan menggugat 100 juta yang saya masukkan untuk renov. Itu pilihan satu. Kalau sanggup. Kalau tidak sanggup, ya beli saja. Beli rumahnya, biar saya bayari, ibu nanti saya kasih cash, tapi ibu tetap bisa tinggal di situ. Gitu. Ibu tetap bisa tinggal di situ, tapi ketika ibu meninggal itu tidak jadi waris karena sudah saya beli. Nah, paling enak kalau ada model saudara yang seperti ini, saran saya beli saja kalau ada duit. Karena ini nampaknya tanda-tanda bakal rame besok. Nah, bilang sama dia, rumah ini saya beli, dan sertifikat nama saya. Tegaskan sama dia, kamu numpang di rumah saya ya. Nah, itu. Kamu numpang di rumah saya, ini bukan rumah kamu, bilang. Artinya, kalau ibu sudah tidak ada, kamu pindah. Atau kalau ibu sudah tidak ada, kamu mau pakai, bayar sewa sama saya, rumah punya saya. Dah, itu pilihannya. Yang pakai mic ada yang mau nanya? Nggak ada, saya baca lagi di kertas. Ada? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya baca. Ada suami istri cerai.
mantan suami terjerat utang banyak. Dari awal kalau mau jual harta selalu dipersulit kakaknya. Bagian harta dibagi dulu untuk istri dan anak kandung. Sisanya dipakai untuk bayar utang suami, lalu membayar lawyer. Betul tidak langkah tersebut? Yang pertama, ini kasusnya berarti saya anggap laki-laki ini meninggal ya, karena tidak ada kejelasan. Kalau dianggap laki-laki ini meninggal, maka mantan istri bukan ahli waris. Nah, mantan istri bukan ahli waris. Jadi tidak boleh nanti datang ke keluarga suami, mantan suami bilang, saya adalah mantan istri, saya minta waris. Tidak. Kecuali tadi seperti yang di layar, beli rumah 500 juta, ada uang istri kepake 200 juta. Sehingga bilang sama mereka, uang saya di situ dulu 200, harga rumah 500, saya punya 40%. Saya mengambil apa yang saya punya sekian persen di situ, bukan sebagai waris, tapi itu uang saya kepake di situ. Itu boleh. Tapi kalau datang sebagai waris tidak boleh. Kemudian kalau ditanya urutan SOP-nya ataupun tahapannya, ketika ada orang meninggal, yang pertama harus diselesaikan jenazah, biaya pemakaman, tukang gali kuburnya, tagihan rumah sakitnya, ambulannya kalau ada tagihan. Yang kedua itu utang. Jadi tadi kalau ada laki-laki meninggal, misalkan hartanya berapa? 10 miliar. Utangnya berapa? Utangnya 8 miliar misalkan. Berarti 10 miliarnya dia harus dikeluarkan dulu 8 miliar untuk membayar utang. Karena 8 miliar itu bukan uang dia. Nanti kalau pakai laporan keuangan, untuk nalar berpikir dari laporan keuangan, di neraca itu ada kolom beban atau utang. Utang ini kan kewajiban bayar kan. Kewajiban bayar itu, liabilitas itu kan punya orang. Kita harus serahkan, kita harus keluarkan. Yang menjadi waris itu kalau mau dilihat dari neraca yang ada di net worth-nya, yang bersihnya ini yang jadi waris. Sehingga kalau tadi aset dia misalkan 10 M, terus berapa beban utangnya? 8 M. Kira-kira harta bersihnya berapa? 2 M gitu. Makanya menjelaskan waris itu akan lebih mudah kalau ahli waris paham tentang nalar berpikir dari laporan keuangan. Tapi tidak jaminan sih. Ada juga yang memang paham tata kelola perusahaan, paham dia analisis laporan keuangan, tapi buntu kayak orang tidak sekolah ketika ketemu dengan kasus. Jadi memang tidak jaminan juga gitu. Kadang tuh saya suka bingung gitu. Apalagi misalkan beberapa itu perusahaannya cukup besar ya, karena mereka bermain di tambang dan bermain di minyak gitu ya. Itu angkanya nggak karuan. Ya sudah, ujian keimanan itu seperti itu. Baik, terakhir satu lagi. Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada saya baca dari kertas. Ada, monggo Bu. Kertas saja. Bu, kertas ya Bu ya. Oh Ibu yang nulis. Oh ya sudah. Di sini dikatakan kami 3 bersaudara, ABC dapat waris dari orang tua, ada sebidang tanah. Urutan pembagiannya depan, tengah, belakang. Oke, ini saya petakan ya, yang dibuat si ibu. Ini ada jalan raya. Posisi tanah mereka itu di sini ada, sebelum di antara ini ada jalan lagi. Maaf. Di situ ada jalan kampung. Nah sini, ya bukan jalan kampung ya, jalan
ya pokoknya jalan lah, bisa masuk mobil gitu kan ya, cuman bukan jalan utama. Nah, model tanahnya begini, ini dibagi 3 katanya, si A, si B, si C. Milik B akan dijual. A mengancam kalau dibeli orang lain tidak akan memberi jalan atau nutup jalan. Benarkah sikap A? Bila terbeli oleh A, apakah harga senilai harga yang di depan? Karena B minta harga depan. Baik, saya jelaskan. Harusnya ini kalau mau dibagi begini Bu, ini pasti yang di depan mau seuprit Bu, segini. Jadi begini, kalau harga tanah ini 9M gelondongannya, maka 3M-nya itu bisa jadi cuma segini yang di depan. Jadi 3M itu hanya bisa dapat bagian depan, tarik ke belakang 5 meter bisa jadi. Bagian tengah mungkin agak lebih gede, segini. Nilainya sama-sama 3M. Terus yang paling belakang bisa jadi 3M-nya di belakang itu segini. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi si A tidak boleh tutup mata. Kalau mau dijual, si B berarti jual berapa harga pasarannya dia di sini. Kalau pasarannya 3M, jadi pembagiannya ini nggak mungkin rata Bu. Kalau rata pasti zolim. Karena harga depan, tengah, belakang itu beda. Jadi si A ini nakal, kalau sempat nanti dia bilang, pokoknya bagi 3, saya di depan, kata dia. Kenapa harus kamu yang di depan? Kenapa nggak kamu yang di belakang? Bilang sama dia gitu. Tanya sama dia, kenapa kamu yang di depan? Saya maunya di depan, kamu yang di belakang. Nggak mau dia. Nah, kalau kamu mau di depan, ngeyel kamu di depan, ya jatah kamu seuprit lah. Nih, karena itu setara 3M. Yang di tengah sedang, belakang lebih gede. Itu teknisnya. Jadi kalau dari awal sudah masalah, si A emang suka cari masalah. Dan si A nyebelin. Baik, itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Mari kita berdoa kepada Allah. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan harta yang berkah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribuna ilal jannah min qaulin aw amalin. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma yuqarribuna ilan nar min qaulin aw amalin. Allahumma kfina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Ya Allah, jadikan kami sebagai pribadi dan hamba yang merasa cukup dengan karunia dan pemberian-Mu yang halal, sehingga kami tidak tertarik, kami tidak tergoda dengan harta-harta yang Engkau haramkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.